Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari konsentrasi akuntansi manajemen. Video ini dibuat guna untuk memenuhi mata kuliah dari penelitian akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Eliza Sinambela SMSI. Kenalkan, nama saya Sri Indayani dengan NPM 2005-1771. Saya Safira Nabila Zulfia dengan NPM 2005-70082. Saya Hendrik Puji Pratama dengan NPM 2001-70082. Saya Melia Sofia Lubis dengan NPM 2005-1700089. Saya Disri Silvana Siga dengan NPM 2005-170091. Baiklah, saya akan mereview jurnal hasil dari diskusi kelompok kami yang berjudul Perbedaan Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Pandemi COVID-19 pada Perusahaan Sektor Kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nama jurnalnya Et al. Journal of Management, volume dan halaman, volume 15, nomor 2, halaman 137 sampai 155, yang di tahun 2022. Penulisnya Sarah Intan Hartati, Umi Kalsum, dan Beliwati Kosim. Reviewnya, yang pertama ada Reza Prizi Pratama, yang kedua ada Disda Silva Dasiga, yang ketiga Melia Stakria Lubis, yang keempat Syakira Nabila Zulfia, dan yang kelima saya sendiri Sri Indayani. Tanggal reviewnya 29 Oktober 2023. Selanjutnya, latar belakang. Berdasarkan latar belakang ini, maka peneliti tertarik untuk meneliti rumah sakit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, latar belakang. Berdasarkan latar belakang ini, maka peneliti tertarik untuk meneliti rumah sakit yang terdaftar di BEI serta untuk mengetahui adakah perbedaan kinerja keuangan sebelum dan setelah adanya pandemi COVID-19 pada rumah sakit yang terdaftar di BEI. Permasalahannya, pada masa pandemi, maka seluruh biaya perawatan pasien COVID-19 ditanggung pemerintah. Selanjutnya, permasalahan. Pada masa pandemi, meski seluruh biaya perawatan pasien COVID-19 ditanggung pemerintah, hampir semua rumah sakit mengalami kendala keuangan. Ini karena kebanyakan orang tidak mau ke rumah sakit untuk pemeriksaan karena takut tertular COVID-19 di institusi medis. Sikap ini telah menyebabkan penurunan yang signifikan dalam jumlah pasien yang mengunjungi rumah sakit, yang telah mengurangi pendapatan rata-rata rumah sakit sebesar 50%. Permasalahan yang muncul adalah adanya perbedaan kinerja keuangan sebelum dan setelah adanya pandemi COVID-19 pada rumah sakit yang terdaftar di BEI. Terima kasih. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan rumah sakit sebelum dan sesudah pandemi COVID-19. Sumber datanya yaitu dari data sekunder. Diperoleh dari Bursa Efek Indonesia berupa laporan keuangan perusahaan sektor kesehatan atau rumah sakit yang terdaftar. Selanjutnya ada metode penelitian, pendekatan kuantitatif komparatif. Dan selanjutnya ada objek penelitian, rumah sakit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya hasil penelitian. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Amalia dan kawan-kawan pada tahun 2021, penelitian ini menemukan bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan yang signifikan. Lalu ditinjau dari rasio likuiditas, solvabilitas, dan aktivitas antar rumah sakit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Namun, terdapat perbedaan kinerja keuangan yang signifikan ditinjau dari rasio profitabilitas. Rumah sakit itu menunjukkan perbedaan profitabilitas yang signifikan adalah SILO, HEAL, SANE, SRAJ, dan PRIN. Selanjutnya, Larasati dan Hidayat pada tahun 2018 menemukan bahwa beberapa rumah sakit seperti PT Onyx Capital Tbk, PT Prodia Wijaya Husada Tbk, PT Sarana Media Tama Metropolitan Tbk memiliki kinerja keuangan yang buruk berdasarkan rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. Nah, secara keseluruhan, penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan rumah sakit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mungkin berbeda-beda, dengan beberapa rumah sakit yang menunjukkan perbedaan profitabilitas yang signifikan sebelum dan sesudah pandemi COVID-19. Nah, selanjutnya pada bagian kelebihan dan kekurangan pada penelitian ini, yang dimana dapat kami simpulkan bahwa kelebihannya mereka menggunakan pendekatan kuantitatif komparatif yang memungkinkan dilakukannya perbandingan langsung kinerja keuangan rumah sakit sebelum dan sesudah COVID-19.
Penggunaan data sekunder penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia berupa laporan keuangan perusahaan sektor kesehatan yang telah terdaftar. Hal ini menjamin keandalan dan keakuratan data yang digunakan dalam analisis. Penelitian ini secara khusus berfokus pada rumah sakit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga memberikan wawasan mengenai kinerja keuangan perusahaan layanan kesehatan yang diperdagangkan secara publik. Nah, pada bagian kekurangan penelitian ini dapat kami simpulkan bahwa salah satu keterbatasan atau kekurangan penelitian ini adalah fokus pada rumah sakit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yang mungkin tidak mewakili kinerja keuangan seluruh rumah sakit di tanah air secara keseluruhan. Penelitian ini juga hanya menganalisis kinerja keuangan berdasarkan laporan keuangan yang telah tersedia, tanpa mempertimbangkan faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja rumah sakit, seperti strategi manajemen atau kebijakan pemerintah. Selain itu, penelitian ini hanya mengkaji kinerja keuangan pada masa pandemi COVID-19 dan tidak mempertimbangkan dalam jangka panjang atau masa pemulihan setelah pandemi. Sekian dari kekurangan dan kelebihan pada penelitian ini. Terima kasih. Selanjutnya, diskusi atau saran. Untuk penelitian yang selanjutnya, disarankan peneliti melakukan penelitian dengan menambah beberapa variabel. Dan diperlukan analisis yang lebih luas lagi berkaitan dengan kinerja keuangan selama masa pandemi untuk bisa mengidentifikasi kinerja keuangan suatu perusahaan yang lebih spesifik seperti dengan analisis rasio keuangan. Untuk investor, agar dapat mempertimbangkan kembali dalam memutuskan berinvestasi, dan investor disarankan untuk melakukan analisis fundamental dan teknikal terlebih dahulu sebelum melakukan investasi. Terima kasih. Sekian review jurnal dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.